Beginilah keseharian Bli. Terbangun di jam 4 subuh, kemudian kita mulai ke kebun, kita mulai menyapa tanaman-tanaman kita yang kita besarkan secara organik. Dan pagi ini kita sudah mulai panen sahabat ya. Ini adalah kacang yang akan Bli gunakan sebagai sayur. Memang jumlahnya tidak banyak, tapi seperti yang sudah Bli sampaikan di video-video sebelumnya bahwa Bli menanam banyak kacang-kacangan. Keluarga legum ini adalah untuk memperbaiki tanah yang sudah rusak ini. Dan hasilnya sahabat bisa lihat, tumbuh subur semuanya sahabat, hanya dengan menggunakan pupuk sederhana. Salah satunya adalah pupuk dari pisang, kemudian pupuk dari lubang tanam, sehingga kita tidak terlalu banyak menghabiskan energi untuk menyuburkan tanah yang telah rusak ini kembali. Seperti yang sahabat bisa lihat ini sahabat. Nah, ini bisa lihat banyak sekali bakal buah yang akan kita bisa panen, kita gunakan untuk sayur sahabat. Jadi seperti yang tertulis di belakang ini sahabat, beri makan tanahnya, bukan tanamannya. Feed the soil, not the plant. Jadi seperti itulah prinsip sederhana dari pertanian organik. Kemarin ada yang bertanya, Bli, apakah saya bisa menanam kacang tanah di dataran rendah? Nah, tanah yang sudah rusak ini sahabat, ini posisinya adalah tepat di sampingnya itu ada pantai sahabat. Jadi ini tanah pesisir pantai. Tapi sahabat bisa lihat, kacang tanah tumbuh dengan subur. Jadi beginilah bila kita mencoba untuk bersahabat dengan gulma. Gulma tidak akan mengganggu pertumbuhan dari kacang tanah. Begitu pula kacang tanah akan mampu memberikan efek memperkaya mikroorganisme dari tanah yang sudah sedikit mikroorganismenya ini sahabat. Jadi itulah gunanya Bli banyak sekali menanam dari keluarga legum atau kacang-kacangan. Jadi tidak salah bila inilah yang Bli gunakan pertama untuk memperbaiki tanah yang sudah puluhan tahun. Kemarin Bli sempat tanya bahwa tanah ini ternyata sudah dihubuk sejak tahun 1991. Jadi luar biasa lama dengan menggunakan pupuk kimia sintetis. Padi juga sudah memasuki fase generatif sahabat. Jadi sekali lagi jangan lupa prinsip bertani organik adalah hidupkan dulu tanahnya. Maka apapun yang ditanam di atasnya itu akan mampu tumbuh dengan sangat baik. Prinsip dasar berkebun organik juga salah satunya adalah kita wajib menanam tanaman yang bisa kita manfaatkan di lahan, sahabat. Seperti yang Bli lakukan di pinggiran lahan yang Bli garap. Di sini harus tersedia paling tidak ada sumber nutrisi, juga ada sumber dari pestisida nabati. Jaga-jaga bila nanti banyak hama yang menyerang tanaman kita. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Ini adalah waru, sahabat ya. Ini adalah daun waru. Ini gunanya sebagai pestisida nabati. Kemudian sahabat di sini ada, ini adalah daun gamal sahabat ya. Nah, daun gamal ini fungsinya sebagai sumber bahan pembuatan pupuk organik cair. Yang ini sudah Bli ambil beberapa kali sahabat, sehingga daunnya nampak jarang seperti itu. Jadi bagi sahabat yang ingin bertani skala cukup luas, skala menengah sampai luas, usahakan di sekitarnya ada sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber penyedia nutrisi bagi tanaman, juga sebagai penyedia bahan baku pembuatan pestisida nabati. Kemudian di sebelah daun gamal ini ada ketela karet. Ini adalah sumber juga bagi kita petani organik untuk bisa mendapatkan perekat alami untuk pestisida nabati yang kita gunakan. Nah, yang ini sahabat, ini adalah daun turi. Nah, daun turi ini gunanya juga sebagai sumber nutrisi, tapi khusus tanaman ini belum pernah Bli gunakan karena tanamannya juga masih muda. Jadi kasihan kalau kita harus ambil daunnya, karena daun ini sangat berguna pada fase fotosintesis, sehingga nantinya tanaman bisa besar, bisa kuat, dan nantinya akan menjadi sumber nutrisi mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan. Sahabat juga mengerti arti dari ilmu bersabar. Bersabar di sini adalah ilmu bertanam secara organik yang paling sulit biasanya diterapkan oleh sahabat-sahabat yang mau belajar ke organik. Tidak heran sebenarnya, karena sebelumnya kita selalu mengenal yang namanya pupuk instan. Jadi kita memupuk tanamannya, sedangkan di pupuk organik ini kita menghidupkan tanahnya. Ini yang menyebabkan proses di organik menjadi lebih panjang. Dan jangan sampai kejadian yang ada di Sri Lanka kemarin, yang Bli sudah pernah buat dalam satu video, itu terulang di negara kita tercinta. Karena di sini masih banyak yang belum mengerti bahwa sebenarnya organik
Seperti lahan ini sahabat, ini lahan yang dari awal sudah lahan organik, bukan lahan yang rusak. Nah, lahan di video awal tadi itu baru lahan yang sudah rusak, dipupuk secara kimiawi dengan pupuk kimia sintetis itu sudah tahun 1990-an, sehingga sampai sekarang tanahnya sudah mengalami degradasi. Berbeda dengan tanah ini sahabat, ini adalah tanah organik, sehingga dari awal tanah sudah hidup dan mudah sekali menanam apapun, mirip seperti lagu Kos Plus, di mana tongkat kayu dan batu menjadi tanaman. Nah, beli akan ajak sahabat untuk masuk ke dalam sana melihat pabrik pupuk yang beli bikin sejak bertahun-tahun yang lalu. Nah, inilah pabrik pupuk yang selama ini memupuk hampir setengah bagian dari lahan yang ada di Tegalan. Jadi lahan itu dibagi menjadi dua, lahan yang dekat pantai tadi dengan lahan yang ada di Tegalan. Jadi lahan yang di Tegalan mayoritas kita dapatkan pupuknya dari sini. Jadi intinya adalah berkebun organik adalah bagaimana kita merubah kebiasaan. Dari yang tadinya kita menerima segala sesuatu dengan instan, dari yang tadinya kita tidak harus menunggu, sekarang harus menunggu, itulah yang harus sahabat mulai rubah kebiasaan. Maka bertanam secara organik tidak akan menjadi sesuatu yang berat, tidak akan menjadi sesuatu yang spesial. Karena sahabat sudah mengetahui bahwa bertanam secara organik memang begitulah adanya. Tidak ada pupuk super, tidak ada pupuk yang bisa langsung membuat tanah menjadi hidup. Semua butuh proses. Jadi jangan sampai sahabat menuju ke kuadran yang sama yang sebelumnya ketika sudah pindah ke kuadran organik. Jadi ketika sahabat mulai bertanam organik, mulailah merubah kebiasaan. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini. Dan jangan lupa bagi sahabat yang belum memiliki kaos Bali Organik TV Official, sahabat bisa dapatkan di Shopee. Tetap semangat agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.